Hello Technolovers, kalau sebuah negara ingin benar-benar aman di laut, kapal patroli saja tidak cukup. Kapal perang permukaan bisa terlihat, bisa dipantau satelit, dan bisa diprediksi rutenya. Tapi ada satu jenis kekuatan laut yang tidak terlihat, dan justru itu yang paling ditakuti. Kapal selam. Kapal selam bukan sekedar alat tempur, ia adalah alat tekanan, ia bisa memantau tanpa terlihat, bisa mendekat tanpa terdeteksi. Dan yang paling penting, kapal selam membuat lawan ragu karena mereka tidak tahu kapal itu ada di mana. Di kawasan ASEAN, ini jadi makin relevan. Asia Tenggara bukan cuma kawasan wisata, ini adalah kawasan jalur pelayaran super sibuk. Mulai dari Selat Malaka, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, hingga perairan Filipina Selatan. Banyak rute logistik dunia lewat sini, banyak kepentingan besar juga lewat sini. Karena itulah, negara-negara ASEAN mulai serius membangun pertahanan maritim. Dan salah satu indikator yang paling gampang dibaca adalah seberapa kuat armada kapal selam mereka. Nah, di video ini kita akan bahas 5 negara ASEAN yang punya kapal selam terbanyak, lengkap dengan jenisnya, status operasionalnya, dan gambaran singkat kenapa itu penting. Kita mulai dari yang paling banyak. 1. Vietnam, Raja Kapal Selam ASEAN, total 9 unit. Vietnam adalah negara di ASEAN yang saat ini punya kapal selam terbanyak. Ini bukan kebetulan, Vietnam memang menempatkan pertahanan laut sebagai garis hidup strategis. Apalagi wilayah perairannya berhadapan dengan kawasan yang tensinya tidak pernah benar-benar turun. Total armada kapal selam Vietnam adalah 9 unit, dan semuanya disebut sudah aktif beroperasi. Rinciannya seperti ini. 6 unit Improved Kilo Class, 1 unit Midget TN-75, 2 unit Midget Yugo Class. Kilo Class sendiri terkenal sebagai kapal selam diesel elektrik yang sangat senyap. Di banyak diskusi militer, Kilo sering disebut sebagai salah satu platform yang cukup menyebalkan untuk dilacak, terutama di perairan yang kompleks dan ramai. Sementara kapal selam mini atau midget submarine biasanya punya fungsi berbeda. Ia sering dipakai untuk operasi yang lebih dekat pantai, operasi khusus atau misi yang lebih sempit dan taktis. Jadi kalau kamu lihat Vietnam punya 9 unit, itu bukan cuma soal angka. Itu menunjukkan mereka punya kombinasi. Kapal selam besar untuk patroli dan deterrence, plus kapal selam mini untuk fleksibilitas operasi. Vietnam di posisi pertama cukup jelas. 2. Singapura, kecil negara, besar rencana, total proyeksi 8 unit. Sekarang kita ke negara yang secara wilayah kecil, tapi pertahanannya dikenal super modern, Singapura. Singapura saat ini memiliki beberapa kapal selam, 2 unit Archer Class, 4 unit Invincible Class. Tapi detail pentingnya ada di statusnya. Dari 4 unit Invincible Class, 2 unit masih dalam proses order. Sudah diluncurkan dan diperkirakan akan tiba di Singapura pada tahun 2028. Dan bukan cuma itu, Singapura kembali memesan 2 unit Invincible Class lagi. Jadi total keseluruhan armada kapal selam Singapura dihitung menjadi 8 unit dengan rincian 4 unit sudah beroperasi, 2 unit masih dalam pemesanan. Di sini terlihat gaya Singapura. Mereka tidak hanya beli untuk hari ini, tapi membangun peta kekuatan untuk 5-10 tahun ke depan. Dan kenapa kapal selam penting bagi Singapura? Karena Singapura berada di jalur pelayaran paling vital di dunia. Mereka tidak butuh wilayah laut luas untuk merasa terancam. Mereka butuh kontrol, pengawasan, dan kemampuan untuk merespon cepat. Apalagi kalau ada gangguan di sekitar choke point. Jadi, meski kecil, Singapura menyiapkan armada yang diam-diam tapi sangat serius. 3. Indonesia, negara kepulauan, kapal selam itu wajib. Total 6 unit, operasional 4. Sekarang kita masuk Indonesia. Bagi Indonesia, kapal selam itu bukan sekedar opsi. Ini kebutuhan, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan jalur laut yang sangat panjang, banyak selat strategis, dan wilayah perairan yang luas. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa jenis kapal selam yang diperoleh dari negara lain. Pertama, KRI Cakra 401, kapal selam buatan Jerman. KRI Nanggala 402 dari kelas yang sama. Namun seperti yang kita semua ketahui, KRI Nanggala 402 tenggelam pada tahun 2021.
Artinya, secara kekuatan aktif, kapal itu sudah tidak lagi masuk dalam inventaris operasional. Kemudian, Indonesia juga memiliki 3 unit kapal selam kelas Nagapasa dari Korea Selatan. KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, KRI Alugoro. Dan KRI Alugoro ini punya catatan penting, karena dibangun di Indonesia melalui kerjasama PT PAL. Ini bukan sekedar beli barang jadi, ini juga bagian dari peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Lalu ada bagian yang sangat krusial untuk masa depan. Indonesia diketahui telah melakukan kontrak pengadaan 2 unit Scorpène Evolved dari Prancis. Jadi kalau dihitung total, Indonesia memiliki 6 armada kapal selam, tapi yang benar-benar beroperasi saat ini baru 4. Di titik ini, Indonesia terlihat sedang berada dalam fase transisi, menjaga armada yang ada sambil menyiapkan peningkatan kekuatan untuk tahun-tahun berikutnya. 4. Myanmar, armada kecil tapi sudah operasional, total 3 unit. Myanmar mungkin tidak sering dibahas dalam urusan kapal selam, tapi faktanya, Myanmar sudah mengoperasikan beberapa unit yang diperoleh dari berbagai negara. Pertama, 1 unit Kilo Class bekas dari Angkatan Laut India, dibuat oleh Rusia dan diberi nama UMS 71 Minye Tenkatu. Kedua, 1 unit tipe 035B atau Ming Class, buatan Tiongkok, yang diberi nama UMS 72 Minye Kiaotin. Ketiga, 1 unit midjet atau mini sub produksi Myanmar sendiri. Jadi total kapal selam Myanmar saat ini adalah 3 unit. Yang menarik adalah poin ketiga, produksi domestik. Walaupun skalanya kecil, ini menunjukkan Myanmar punya ambisi untuk tidak sepenuhnya bergantung pada pembelian dari luar. Myanmar memang belum bisa disandingkan dengan Vietnam atau Singapura dari sisi jumlah, tapi sebagai pemain baru yang sedang membangun kemampuan, 3 unit ini tetap berarti. 5. Malaysia, Scorpène yang terbatas tapi aktif, total 2 unit. Terakhir ada Malaysia. Malaysia saat ini memiliki armada kapal selam yang masih terbatas, tetapi keduanya sudah aktif beroperasi. Malaysia mengoperasikan 2 unit kapal selam diesel elektrik kelas Scorpène, yaitu KD Tunku Abdul Rahman, KD Tun Abdul Razak. Kapal selam Scorpène ini dibuat oleh perusahaan pertahanan asal Prancis dan Spanyol. 2 kapal selam memang terlihat sedikit jika dibanding Vietnam atau Singapura. Tapi jangan salah, dalam doktrin pertahanan laut, 2 kapal selam yang terlatih dan terpelihara dengan baik pun bisa memberi efek deterensi yang nyata. Apalagi jika digunakan untuk patroli terencana di area-area strategis. Penutup, kenapa daftar ini penting? Nah, dari 5 negara ini, kita bisa melihat satu pola besar. ASEAN sedang serius memperkuat pertahanan bawah laut. Vietnam memimpin dengan jumlah terbanyak dan armada aktif. Singapura mungkin kecil, tapi rencananya panjang dan modern. Indonesia punya kebutuhan maritim paling luas, sehingga kapal selam adalah elemen wajib dan sedang membangun fase penguatan. Myanmar mulai membentuk kemampuan, bahkan mencoba produksi sendiri. Malaysia punya armada terbatas tapi sudah operasional dengan platform yang dikenal kuat di kelasnya. Dan pada akhirnya, kapal selam itu bukan soal siapa paling banyak saja. Kapal selam adalah soal siapa yang paling siap menjaga perairannya, siapa yang bisa mengawasi tanpa terlihat, dan siapa yang mampu menahan eskalasi sebelum konflik benar-benar meledak. Karena dalam perang laut modern, yang paling berbahaya bukan yang paling berisik, tapi yang paling senyap. Kalau kamu ingin, saya juga bisa buat versi lanjutan dari video ini. Perbandingan kualitas kapal selamnya, kemampuan persenjataan, dan tingkat modernisasi tiap negara. Jadi bukan cuma angka, tapi juga siapa yang paling mengerikan di bawah laut.